Sebelum suara azan maghrib berkumandang, para orang tua telah memberikan petanda kepada anak-anak mereka untuk segera memasuki rumah. Tentu saja agar mereka tidak menemui waktu surup ataupun waktu sandikala. Waktu surup merupakan waktu yang sangat sakral dan begitu menakutkan bagi kalangan orang-orang terdahulu. Banyak dari mereka mempercayai jika waktu surup merupakan petanda keluarnya para makhluk tak kasat mata yang kerap menguasai tempat di mana mereka berada. Bukan hanya itu saja, ada beberapa hal yang memang sangat ditakuti oleh orang tua zaman dahulu ketika anak-anak mereka belum sampai juga di rumah ketika waktu surup telah tiba. Mereka yang memang tidak datang tepat waktu, terkadang gangguan demi gangguan akan menyerangnya. Gangguan-gangguan tersebut biasa menyerang fisik hingga mental siapa saja yang masih berkeliaran. Terkadang beberapa di antara mereka akan dirasuki para makhluk tak kasat mata dan terkena sawan dalam waktu yang cukup lumayan lama. Dan pada saat itu tiba-tiba saja terdengar sebuah pintu diketuk-ketuk dari luaran rumah. Sepertinya di waktu yang sangat sakral itu masih ada beberapa anak yang masih berada di luar rumah. "Pak, bukakan pintunya, Pak!" teriak seorang gadis berusia 15 tahun itu ketika mendapati adiknya sudah kejang-kejang. Mendengarkan hal itu, Pak Rusli pun langsung bergegas membukakan pintu dan langsung bertanya, "Kenapa adikmu?" tanya Pak Rusli. "Gak tahu, Pak. Tapi tadi Saim bilang dia lihat sosok nenek tua dengan leher yang agak panjang dan tubuh yang membungkuk. Lalu kedua tangan nenek itu mau menarik tubuh Saim yang lagi bergelantungan di atas pohon, Pak," jelas Asih dengan wajah penuh ketakutan ketika mendapati adiknya yang sudah kejang-kejang. Pak Rusli pun segera langsung membawa anak keduanya itu masuk ke dalam kamar. Lalu ia meminta kepada istrinya yang bernama Bu Supinah untuk merebus air yang dicampur dengan dedaunan. "Nang, kalau waktu tenggelamnya matahari itu rawan serangan Sengkolo. Jangan sekali-kali lagi kamu itu keluar-keluar dari rumah. Segera masuk," ucap Pak Rusli sembari mengelus-ngelus kepala anaknya itu. Sedangkan Bu Supinah kala itu segera membawa air rebusan itu menuju ke kamar tempat di mana Saim direbahkan. "Bu, ibu keluar sebentar. Bapak mau narik yang ada di dalam tubuh Saim," jelas Pak Rusli. "Nggih, Pak." Ya, Pak Rusli merupakan seseorang yang sedikit memiliki kemampuan untuk mengusir makhluk tak kasat mata ketika mereka sedang bersemayam di tubuh manusia. Seperti halnya yang sedang dirasakan oleh Saim. Pak Rusli kala itu langsung memejamkan kedua matanya, lalu tangan kanannya memegang kaki sebelah kiri dan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran untuk mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam tubuh Saim. Akan tetapi saat dimana Pak Rusli kala itu telah usai membaca ayat-ayat suci, tiba-tiba saja kala itu Saim langsung menarik kakinya. Ia lalu berdiri di hadapan Pak Rusli sembari kedua tangannya meremas ke bawah beserta dengan kepala yang menunduk kaku seperti sedang berada dikendalikan oleh sesuatu. "Siapa namamu yang masuk ke dalam tubuh anakku?" Sosok yang merasuki tubuh Pak Saim tidak menjawab. Dia hanya tertawa kecil sembari menggerak-gerakkan kedua tangannya ke kanan dan juga ke kiri. Lalu kepalanya digerak-gerakkan sedikit hingga wajahnya benar-benar menatap ke arah Pak Rusli dengan sangat jelas. Astagfirullah. Pak Rusli melihat kedua mata Saim sudah menghitam. Lalu giginya dibunyikan sembari mengucapkan sesuatu. Tok, tok, tok. Saim tersenyum lebar ketika Pak Rusli kala itu mengikuti apa yang baru saja ia ucapkan. "Tok, tok, tok, opo maksudmu?" Saim langsung menengok ke arah jendela. Dia seperti menunjukkan sesuatu kepada Pak Rusli akan hal yang ingin diperlihatkannya. Pak Rusli pun menengok ke arah jendela kamar milik Saim. Lalu dia melihat ada bekas tempelan tangan dengan ujung jari-jarinya yang sangat tajam seperti ranting pohon.
Kemudian Pak Rusli kembali menengok ke arah Saim yang masih berada di dalam kendali sesuatu yang tidak diketahui siapa sosok itu. "Siapa namamu?" tanya Pak Rusli kembali. Saim hanya tersenyum lebar. Ia kemudian mengatakan sesuatu yang aneh lagi kepada Pak Rusli. Saim melihat ke arah lemari. Dia menunjukkan sesuatu di sana dengan menggunakan jari telunjuknya. Seketika Pak Rusli pun langsung melihat apa yang ditunjukkan oleh telunjuk Saim ke arah lemari yang terdapat sebuah paku sebagai pembukanya. "Paku?" Saim mengangguk, lalu dia tersenyum lagi sembari menggoyang-goyangkan kepalanya sebanyak 5 kali. Kedua tangannya kini ditegakkan ke arah bawah, lalu matanya menatap ke arah langit-langit kamar sembari mengatakan sesuatu. "Brak, brak, brak." "Apalagi ya? Maksudmu itu apa?" teriak Pak Rusli dengan keadaan yang sangat kesal dengan sesosok yang telah merasuki anaknya itu. Saim kala itu menatap wajah Pak Rusli dengan tatapan yang sangat tajam. Dia kembali menyebutkan kata itu. Mendengarkan hal itu, Pak Rusli pun terdiam. Lalu kemudian ia memejamkan kedua matanya kembali lalu membacakan sebuah surat khusus untuk mengusir sesosok yang masih berada di dalam tubuh Saim. Brak, brak, brak. Pak Rusli masih tetap fokus. Ia tidak peduli dengan apa yang baru saja dikatakan oleh sesosok yang merasuki anaknya itu. Brak, brak, brak. Tetap saja Pak Rusli tidak goyah. Hatinya sangat kuat. Pikirannya juga benar-benar terfokuskan terhadap apa yang sedang ia baca. "Anakmu akan mati." Brak, brak, brak. Sesosok itu berteriak dengan sangat kencang. Seluruh ruangan menjadi bergetar. Buku-buku berterbangan. Lampu-lampu yang menjadi penerangan satu-satunya pun ikut mati dengan seketika. Mendengarkan hal itu, dari luaran kamar pun Bu Supinah kala itu beserta dengan anak-anaknya yang lain pun langsung menggedor-gedor pintu. Mereka mengkhawatirkan keselamatan sang ayah ketika mendapati teriakan mengerikan dari mulut Saim yang notabene masih terbilang cukup dini untuk mengatakan hal mengerikan itu. "Pak, buka pintunya, Pak!" teriak Bu Supinah. "Pak, Bapak, buka pintunya toh, Pak!" teriak juga anak-anaknya yang lain meminta kepada Pak Rusli untuk segera membukakan pintu kamar Saim. Akan tetapi Pak Rusli tetap bersikukuh untuk tidak membukakan pintu kamar agar mereka semua yang berada di luaran tidak ikut campur dalam urusannya. Tiba-tiba saja tubuh Saim kala itu langsung ambruk. Dia tidak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu semuanya pun telah usai. Pak Rusli kemudian segera mengusapi tubuh Saim dengan menggunakan air hangat untuk menghilangkan sisa-sisa energi jahat yang masih bersemayam di dalam tubuhnya. Pak Rusli kemudian membuka pintu kamar. Pandangannya pun langsung tertuju kepada istri dan juga anak-anaknya yang sudah sangat khawatir akan keadaan Pak Rusli. "Gimana, Pak? Siapa yang masuk ke dalam tubuh Saim?" tanya Bu Supinah. "Yang masuk," jawab Pak Rusli yang seketika langsung menghentikan kalimat setelahnya ketika ia melihat sesosok seorang wanita mengenakan kebaya oranye yang sedang berdiri di dekat dapur. "Sengkolo," ucap Pak Rusli kembali. Pak Rusli perlahan-lahan berjalan ke arah dapur. Tangan Bu Supinah pun menggapai pundak Pak Rusli. Akan tetapi Pak Rusli segera melepaskan tangan Bu Supinah untuk segera menuju ke arah dapur dan mengejar sosok wanita berkebaya oranye tersebut. Perlahan-lahan sosok wanita berkebaya itu pun berjalan keluar ke arah pintu belakang seperti hendak menunjukkan sesuatu kepada Pak Rusli. "Bu, bawa masuk semua anak-anak ke dalam kamar. Jangan sampai ada yang keluar sebelum Bapak meminta keluar. Paham?" ucap Pak Rusli dengan sangat tegas. Bapak mau kemana, Pak?" tanya Ibu Supinah. "Bapak mau ngejar sesosok yang masuk ke dalam tubuh Saim. Dia baru saja menampakkan diri di dekat dapur," jelas Pak Rusli. Kemudian Pak Rusli pun langsung melangkahkan kaki. Langkah kaki Pak Rusli pun langsung tertuju ke arah dapur.
Jalannya sedikit terburu-buru agar sosok itu tidak menghilang begitu saja. Tepat saat dimana Pak Rusli berada di dapur, kala itu ia melihat dengan jelas sosok wanita mengenakan kebaya oranye tersebut sedang berdiri di antara pepohonan pisang. "Siapa namamu? Apa keinginanmu ke keluargaku?" Akan tetapi sosok itu tak menjawab. Sosok itu hanya tersenyum. Ia kemudian melangkah meninggalkan Pak Rusli sembari menyanyikan kidung Jawa yang menandakan relayu ataupun berita kematian. Semenjak kejadian saim itu, Pak Rusli dan juga istrinya melarang siapapun anak-anaknya untuk keluar dari rumah melebihi waktu surup atau saat di mana waktu maghrib telah tiba. Mereka yakin jika sosok itu akan keluar dan mengganggu siapa saja yang masih berada di luaran ketika waktu surup telah tiba. Hanya saja Pak Rusli masih sangat ragu dan sulit untuk memecahkan siapa sosok yang baru saja menampakkan diri. Lalu kenapa sosok tersebut tidak mengatakan apapun kepadanya? Apakah sosok tersebut merupakan sosok yang sama yang merasuki tubuh Saim? Lalu bagaimanakah dengan gambaran dari Asih yang mengatakan sosok yang merasuki Saim merupakan berbentuk nenek-nenek tua dengan leher yang sedikit panjang dan jari jemari yang panjang dan lancip seperti ranting pohon? Keesokan harinya, Pak Rusli segera mengumpulkan seluruh anak-anaknya. Dia berkeinginan untuk memberitahu kepada anak-anaknya terkait kejadian yang baru saja terjadi saat malam tadi. Dengarkan kalau Bapak itu ngomong yo. Aku tidak kepingin jika anak-anakku keluar dari rumah melebihi waktu matahari tenggelam. Paham kan kalian? Anak-anak Pak Rusli pun mengangguk paham. Ia kemudian meminta kepada yang lainnya untuk saling menjaga satu sama lain. Terlebih lagi kepada Asih, kakak tertua dari anak-anak yang lainnya. Pasalnya, sore ini Pak Rusli dan juga Bu Supinah akan pergi ke sebuah tempat untuk melakukan sebuah ritual untuk menyelamatkan keluarganya dari gangguan makhluk halus yang baru saja menimpa salah satu anaknya. Tepat di sore hari, Pak Rusli dan juga Bu Supinah kala itu berpamitan kepada anak-anaknya. Mereka berdua pun harus berjalan cepat menuju ke sebuah tempat yang akan dijadikan sebagai tempat ritual untuk permohonan kepada alam agar tidak mengganggu anak-anaknya lagi. Mereka berdua harus berjalan ke sebuah tempat yang dijadikan oleh para warga untuk meletakkan sesajen di sana, dan tempat tersebut hampir saja roboh. Akan tetapi masih tetap bertahan hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Beberapa kali juga Pak Rusli kala itu menangkap mata-mata merah yang tersembunyi di sana sembari menutupi diri di dedaunan pohon yang rimbun itu. Sebelum mereka sampai ke tempat tersebut, bebauan menyan pun telah menyerbak ke seluruh penjuru. Setiap jalan mereka dipenuhi dengan bunga-bunga yang berjatuhan bekas dari para warga yang biasa menaburi jalanan dengan menggunakan bunga tersebut. Para warga percaya jika telah usai meminta permohonan, mereka harus menaburi bunga di setiap perjalanan agar tidak diikuti oleh mereka yang berada di sekitaran tempat tersebut. Akan tetapi, tepat di pertengahan perjalanan, Pak Rusli dan juga Bu Supinah kala itu melihat seekor anak kambing telah mati tergeletak begitu saja. "Bu, itu anak kambing siapa yang mati di tengah jalan begini?" tanya Pak Rusli. Kurang tahu Pak, nggak mungkin juga jika milik salah satu warga sini. Soalnya nggak ada satupun warga yang mengembalakan kambingnya sampai ke tempat sepi ini Pak, jelas Bu Supinah. Apa jangan-jangan ada orang yang baru saja memberikan seserahan menggunakan anak kambing ya? Dan tepat saat Pak Rusli mengatakan hal tersebut kepada Bu Supinah, tiba-tiba saja sebuah tangan berwarna hitam dengan kuku yang sangat panjang pun langsung menarik anak kambing itu dari semak belukar. Pak Rusli dan juga Bu Supinah langsung mundur beberapa langkah. Mereka berdua tahu ada seseorang warga yang memang sedang melakukan ritual yang terlarang. Seketika Bu Supinah kala itu langsung menarik paksa tangan Pak Rusli untuk segera pulang ke rumah. Karena setelah kemunculan sosok aneh yang baru saja mengambil bangkai anak kambing yang berada di tengah jalan itu,
Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja kala itu terdengar sebuah suara koyakan daging seperti layaknya suara koyakan mulut seekor macan yang sedang mengoyak tubuh mangsanya. Pak Rusli pun meminta kepada Bu Supinah untuk tenang dan jangan bergerak. Dia tahu jika sampai ada orang yang melakukan ritual terlarang semacam ini, itu artinya orang tersebut sedang melakukan tapa atau mungkin juga ingin melakukan sebuah pesugihan. Setelah usai, Pak Rusli dan juga Bu Supinah pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tempat yang akan ditujunya. Hari semakin mendekati petang. Kini Pak Rusli dan juga Bu Supinah telah berada di tempat yang akan dijadikan sebagai tempat ritual permohonan untuk menghindari gangguan dari para penunggu yang ada di sekitarnya. Di tempat tersebut, Pak Rusli dan juga Bu Supinah kala itu melakukan permintaan kepada para penunggu yang ada di sekitar untuk tidak lagi mengganggu para warga ataupun anak-anaknya yang memang tidak memiliki kaitannya dengan hal tersebut. Akan tetapi, saat dimana mereka selesai melakukan permohonan tersebut, tiba-tiba saja kala itu dari balik pepohonan muncul seorang nenek tua yang diceritakan oleh Asis saat mengganggu Saim. Coba perhatikan baik-baik sosok nenek itu. Nenek-nenek itu yang dimaksudkan oleh Asih ketika mengganggu Saim kala itu. Bentuknya sama persis. Hanya saja tatapan dari nenek itu lebih sangat tajam dan benar-benar marah kepada kita. Ayo Bu, kita segera pulang. Pak Rusli dan juga Bu Supinah pun langsung meninggalkan tempat seserahan setelah melakukan permohonan kepada seluruh penjaga alam yang ada di sekitar desa. Sesampainya di rumah, mereka langsung mendapati anak-anaknya tengah bersiap untuk melakukan sholat maghrib berjamaah. Pak Rusli dan juga Bu Supinah kala itu sangatlah senang ketika melihat persiapan anak-anaknya itu. Akan tetapi, ada satu dari banyaknya anaknya Pak Rusli yang tidak hadir. Ya, yang tidak hadir waktu itu adalah Saim. Pak Rusli pun langsung menanyakan keberadaan Saim kepada anak-anaknya yang lain. Akan tetapi mereka merasa Saim berada di sekitaran mereka. Pak Rusli pun mulai panik. Ia kemudian meminta kepada Ibu Supinah untuk menjaga anak-anaknya yang lain. Sedangkan Pak Rusli kala itu langsung mencari keberadaan Saim. Tempat pertama yang dituju olehnya adalah belakang rumah. Akan tetapi dia tidak menemukan Saim yang berada di sana. Lalu dia pun mencari ke tempat yang lain yang berada di sekitaran rumahnya. Namun keberadaan Saim masih saja belum ditemukan. Suara azan maghrib pun berkumandang. Suara kentongan mulai terdengar ke seluruh penjuru desa. Pak Rusli masih mencari Saim yang kemungkinan besar dibawa oleh sesosok yang sama. Dan pikiran Pak Rusli kali ini tertuju kepada tempat seserahan. Tempat di mana dirinya dan juga Bu Supinah kala itu meminta permohonan. Akan tetapi di tengah perjalanan kala itu Pak Rusli tiba-tiba saja dihadang oleh nenek-nenek tua yang baru saja ditemuinya di tempat seserahan itu. "Mbah, disembunyikan di mana anakku, Mbah?" tanya Pak Rusli dengan nada yang sedih. Nenek tua itu pun menunjukkan arah dengan menggunakan jari telunjuk. Dan benar saja tempatnya persis berada di dekat tempat seserahan Pak Rusli. Pak Rusli pun tidak sabar untuk menuju ke sana. Dia menerobos rasa takutnya untuk bisa menyelamatkan anaknya yang bernama Saim. Suara ringikan tawa yang terdengar di sekitaran membuat bulu kuduk Pak Rusli pun merinding seketika. Saat di tengah perjalanan, kala itu Pak Rusli tiba-tiba saja mendengar suara lompatan yang berada persis dari hadapannya. Pak Rusli pun berhenti sejenak. Lalu tidak lama kemudian melompatlah sesosok pocong dengan kain kafan berwarna hitam legam. Sosok pocong itu terdiam sejenak, lalu pandangannya mengarah ke Pak Rusli. Astagfirullahaladzim. Sorot matanya yang mengerikan hingga baunya yang membusuk membuat Pak Rusli pun menutup kedua matanya sembari membaca bacaan istighfar dan lain sebagainya. Setelah usai, Pak Rusli pun kala itu langsung kembali melanjutkan perjalanannya. Dia kembali mendapatkan gangguan-gangguan aneh saat dirinya hampir sampai menuju ke tempat seserahan yang dimaksud. Dari belakang tubuh Pak Rusli, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Lalu
Tiba-tiba kala itu ia mendengar suara tangisan anak kecil yang tengah berada tepat di belakangnya. Pak Rusli pun tidak berani menghadapkan pandangannya ke arah belakang karena dia tahu akan sebuah pantangan ini. Pantangan yang seringkali terdengar di orang-orang terdahulu akan sosok yang menepuk pundak di malam hari beserta suara tangisan anak kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersama dengan itu, suara tawaan melengking pun terdengar sembari meninggalkan Pak Rusli. Saat Pak Rusli menengok ke arah belakang, tiba-tiba saja kala itu ia melihat sesosok wanita dengan payudara yang sangat besar sedang mengelus-ngelus anak kecil sembari bertengger di pepohonan. Pak Rusli pun kembali menghadapkan wajahnya ke arah depan. Kini panggonan ambruk sudah berada di hadapannya. Pak Rusli kembali melanjutkan perjalanannya hingga menemui anaknya yang bernama Saim sedang terduduk di sana. Pak Rusli pun heran mengapa Saim berada di panggonan ambruk saat anak-anaknya yang lain tengah berada di rumah. "Nak, kamu itu lagi apa di sini?" Saim tidak menjawab. Dia tetap menghadap ke arah hutan tepat di mana pandangannya tertuju kepada satu titik. Ayo pulang Le." Akan tetapi jawaban Saim benar-benar mengejutkan. Dia menjawab dengan jelas terkait penawaran yang ditawarkan oleh Pak Rusli. "Aku nyaman di sini." Pak Rusli pun penasaran apa yang membuat Saim kala itu nyaman tempat seserahan tersebut. Ia pun akhirnya memasuki tempat seserahan dan menuju ke arah depan agar bisa melihat Saim sedari tadi membuang muka kepadanya. Akan tetapi saat Pak Rusli kala itu melihat wajah anaknya itu, ya betapa terkejutnya ia kala itu. Astagfirullahaladzim, Saim. Wajah Saim kala itu telah dipenuhi dengan luka goresan yang hampir melukai seluruh wajahnya. Pak Rusli pun segera menggendong Saim untuk keluar dari tempat seserahan itu. Akan tetapi saat dirinya baru keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggil namanya dari tempat seserahan. "Mau kamu bawa kemana tumbalku, ha?" Tanya sesosok yang berada tepat di belakang Pak Rusli. Pak Rusli pun menengok ke arah belakang. Ia pun kembali dikejutkan saat melihat sesosok wanita dengan menggunakan kebaya oranye yang sedang berada di belakangnya sembari memain-mainkan kepalanya seperti hendak menari. Siapa kamu? Siapa kamu?" "Aku Sengkolo." Pak Rusli pun melihat wajah Saim yang berubah menjadi pucat. Secara bersamaan dari arah belakang kala itu sosok tersebut keluar banyak sekali sosok-sosok yang ditemuinya di saat perjalanan menuju tempat seserahan itu. Kemudian Pak Rusli tetap mencoba untuk meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi alangkah terkejutnya saat ia mendapati suara anak kecil yang memanggil namanya. "Bapak lagi gendong apa?" Pak Rusli kemudian memperlihatkan tubuh yang sedang ia gendong dan ternyata tubuh Saim yang sedang dia gendong mendadak berubah menjadi seekor kambing. Sedangkan Saim dia berdiri di tengah para sesosok yang menempati tempat seserahan termasuk Sengkolo. Tubuh Saim dibawa oleh sesosok yang menamakan diri sebagai Sengkolo. Hilangnya Saim baru terungkap setelah Pak Rusli menyebutkan bahwa Saim sendiri lahir tepat di Kamis Kliwon yang merupakan weton incaran dari Sengkolo. Atas kejadian ini, Pak Rusli menyarankan kepada keluarganya untuk tetap berhati-hati apalagi bagi mereka yang terlahir di weton-weton Sengkolo. Karena weton-weton tersebut kerap menjadi incaran dari para makhluk tak kasat mata. Setelah memastikan bahwa Saim kala itu telah benar-benar menghilang, Pak Rusli pun kembali melakukan ritual dengan harapan Saim bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Akan tetapi setelah sekian lama melakukan ritual di tempat seserahan itu, hasilnya tetap saja nihil. Hingga akhirnya Pak Rusli kembali ke rumah dan langsung meminta bantuan kepada para warga dan juga sesepuh desa untuk mencari keberadaan Saim. Dan pada saat itu, setelah para warga berkumpul dan juga sesepuh desa yang biasa dipanggil dengan sebutan nama Mbah Darwis yang akan memimpin pencarian itu,
Beliau pun meminta kepada para warga dan juga keluarga untuk membawa alat dapur yang bisa menghasilkan suara untuk dijadikan media pencarian. Ya, Mbah Darwis kala itu menyangka bahwa hilangnya Saim ada kaitannya dengan makhluk tak kasat mata yang sering menculik anak-anak kecil. Maka dari itu mereka pun masih sangat meyakini dengan cara seperti ini Saim akan bisa ditemukan. Dan singkat cerita, setelah mereka menyusuri semak belukar yang berada di sekitaran tempat seserahan, ya tempat seserahan itu memang berada di tepian sungai yang dikelilingi dengan semak belukar. Hingga akhirnya setelah sekian lama mereka mencari namun tak kunjung menemukan keberadaan Saim. Entah bagaimana ceritanya kala itu, tiba-tiba saja Mbah Rusli meyakini jika Saim berada di dasar sungai di bawah sesosok penunggu tempat seserahan itu. Tanpa basa-basi lagi, Mbah Darwis dan juga Pak Rusli kala itu langsung mengajak para warga untuk membaca ayat-ayat suci dan 4 orang warga diminta untuk menyusuri sungai yang terbilang tak terlalu dalam itu. Tentu saja untuk mencari keberadaan Saim. Setelah 4 orang itu menyusuri dan menyelam ke dasar sungai dengan cara berpencar, 2 di antaranya kala itu tiba-tiba saja melihat seorang manusia terjepit di antara bebatuan yang berada di dasar sungai. Dan setelah mereka mendekati, betapa terkejutnya mereka ketika melihat sesosok itu merupakan Saim yang telah terbujur kaku di dalam sungai dengan posisi terhimpit 2 batu. Seketika mereka pun langsung mengambil jasad itu dan langsung membawa ke permukaan. Tangis pun pecah seketika ketika Saim kala itu telah terlihat di bawah 2 orang yang mencarinya. Salim telah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Pak Rusli, Mbah Darwis dan juga para warga pun kala itu meyakini jika Saim telah dibawa sesosok penghuni tempat seserahan itu yang biasa disebut dengan Sengkolo. Setelah kejadian itu, para warga benar-benar menjaga keluarga mereka, terutama mereka yang memiliki anak kecil, untuk tidak berada di luaran rumah saat waktu surup telah tiba. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur, bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada, dan tentunya yang kami harapkan bisa bermanfaat. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dimanapun berada yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman ataupun keluarganya yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.